Ya, udah. Baik. Tadi yang saya jelaskan di awal, tadi lupa saya jelaskan tadi bahwa sebenarnya dalam Islam itu konsep sehat itu kan bukan mensana in corpore sano. Ya. Itu kan konsep Yunani punya kan. Di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Maka kita main-mainlah ke rumah sakit jiwa kalau gitu. Keliru nggak? Keliru kan? Maka Nabi mengatakan apa? Ala wa inna fil jasad, kata Nabi. Ketahuilah dalam tubuh kita itu, dalam jasad kita itu mudghah. Mudghah itu apa? Segumpal daging. Iza solahat solaha jasada kulluh. Wa iza fasada jasada kulluh. Kalau dia baik, maka baiklah semua. Ya, kalau dia rusak, terganggu, maka rusaklah semua. Jadi kalau ibu tanya ke saya, berarti autoimun itu ada kaitan dengan hati? Ada. Ada baca, saya ada satu buku tentang bakteri, tentang probiotik. Itu masya Allah luar biasa. Tentang moodnya kita itu mempengaruhi mereka. Moodnya seseorang itu. Jadi kan bahasa autoimun itu adalah bahasa dimana kan kalau mungkin bahasa kita awam itu kan ya kawan nggak kenal kawan, lawan nggak kenal lawan gitulah. Gitu kan, saling menyerang kan gitu kan. Kok bisa? Gitu kan, berarti ada yang mengendalikan dong. Yang mengendalikan siapa? Si orang tadi. Nah, ini kalau ini panjang sebenarnya penjelasannya. Kalau diterusin panjang lagi, itu nanti urusannya bisa jadi sampai ke inner child. Bisa. Ya. Kebencian, kemarahan, dendam, ketidakpercayadirian itu nanti ujungnya bisa ke sana. Jadi bagaimana caranya? Islam memberikan solusi. Ada tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Maka tadi saya jelaskan tadi kan, ketika kita berkonsep yang paling mudah kita terapkan, kalau kita mengobati penyakit yang ada pada diri kita itu tidak lain tidak bukan berasal dari diri kita sendiri sebenarnya, ulahnya kita. Maka ada kalimat bertobat sebelum berobat. Minta ampun sama Allah. Ya Allah, jika ada kebencianku, kemarahanku, ketidaksukaanku terhadap seseorang sekali yang menjadi biang dari penyakit ini, maka bersihkan ya Allah dan aku maafkan orang itu karena Engkau. Itu dulu. Baru nanti perjalanan akan gampang. Ya, perjalanan akan jauh lebih gampang. Nah, setelah itu gimana? Baru dibenerin, didandanin perutnya. Ya, saya jelaskan tadi bahwa sebenarnya kan bakteri, kalau kita bahas tentang bakteri, saya nggak ahli bakteri, tapi saya belajar tentang itulah gitu kan. Ya singkat ceritanya kan ada bakteri baik, ada bakteri jahat, ada yang namanya netral juga. Ya, emosi seseorang akan mengubah bakteri jahat, bakteri baik jadi jahat, bakteri netral jadi jahat kan gitu. Maka yang perlu diperbaiki di awal adalah tadi emosi yang pertama. Yang kedua apa? Supply dia dengan bakteri yang baik. Maka kayak suplemen probiotik. Maka sebenarnya kan di dunia peranakan itu kan sekarang ada apa ya, kalau diare itu kan ada saset itu kan ya dok, lakto apa itu? Nah itu kan bakteri sebenarnya. Tapi hati-hati, ingat juga jangan sampai bakterinya diambil dari feses. Jadi kan barang yang kotor kita nggak tahu dari apa. Maka sekarang kan sudah banyak obat-obatan yang ada logo halalnya. Ya kan nggak boleh kan? Obatnya saya nggak tahu dari apa. Nah, disuplai dengan bakteri yang baik. Itu yang pertama. Tapi yang paling penting adalah kembalikan siklus sikardiannya. Ya, sikardian itu dibalikan. Waktunya tidur, waktunya bangun, ya waktunya sholat, ya itu dibalikin dulu tuh. Karena itu efeknya ke dia juga tuh. Dan tata emosi yang pertama. Yang kedua apa? Cari herbal yang sifatnya bukan imunostimulator tapi imunomodulator. Dia memodulasi. Kalau stimulate kan naikin, memodulasi. Karena kan sudah jelaskan di awal tadi bahwa ini prinsipnya adalah keseimbangan yang terganggu. Contohnya yang memodulasi apa? Habatus sauda. Itu modulator tuh. Ya. Itu sebabnya Nabi katakan habatus sauda itu obat segala penyakit. Karena mau memodulasi, kerjanya modulator. Ya. Bahkan saya pernah mendapatkan ibu-ibu yang subhanallah ya, modal habatus sauda doang tiap hari. Dikonsumsi rutin ya, tidak banyak, mungkin 3 kapsul, berapa kapsul gitu, itu nggak jadi tumor. Harusnya tumor nggak jadi tumor. Ya seperti itu. Sikardian itu. Kemudian apa lagi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki itu? Ya semua makanan olahan, kan olahan ya, karbo olahan, tepung olahan segala macam itu di stop. Ya
Kemudian intinya whole food, real food itu aja. Ya kan kembali itu. Ya, serat, ya tadi kan prebiotik kan serat sebenarnya. Ya, contohnya serat-serat seperti apa? Kayak bawang-bawangan, kan? Dia juga prebiotik gitu. Ya, kemudian tadi kurma, ya dia makanannya bakteri tadi. Termasuk juga seingat saya kunyit itu seingat saya juga modulator. Ya, kunyit, ya. Termasuk yang ada resep yang sering saya sampaikan dan banyak kali dipakai ibu-ibu itu yang isinya kunyit, serai sama jeruk nipis itu juga bagus tuh. Ya. Terus makannya gimana? Sebagian besar autoimun ini kaitannya sama gluten, maka stop gluten, semua gluten stop. Ya, kapan sembuhnya? Wallahu a'lam. Tapi baik sangka sama Allah. Seperti itu ya. Nah, termasuk bekam itu yang saya ketahuin juga sangat baik untuk memodulasi itu. Bekam. Berjemur seperti itulah. Wallahu a'lam. Gitu, Bu.